Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, khususnya siswa-siswi SMA Khadijah, adik-adik penuh IPPNU, para wali murid, kemudian juga para dewan guru yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur untuk kesekian kali kita bisa berkomunikasi melalui Turham Media. Mudah-mudahan semuanya barokah. Kita sering mendengar kalimat cinta, ya, kalimat cinta. Dalam memaknai cinta itu sangat beragam, tergantung bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita memahaminya tentang cinta itu. Mungkin bagi kalangan masih yang remaja, ya, remaja-remaja yang masih dalam taraf-taraf fata morgana cinta itu, memaknai cinta itu kepanjangannya adalah CINTA, cerita indah dan tetap abadi. Bayangannya begitu. Iya kan? Ya tidak apa-apa. Tapi apakah ya seperti itu? Ternyata ketika orang tidak mampu untuk memanage cinta dengan baik, akhirnya cinta itu punya makna cerita indah tidak abadi. Iya, tidak abadi. Kenapa? Karena cinta hanya didasari oleh nafsu, didasari oleh syahwat, tidak ada logikanya. Ya, tidak ada kendalinya. Maka logika syariat itu penting. Cinta antara logika dan rasa. Nanti masing-masing orang yang saling mencintai laki perempuan tadi di dalam tahap-tahap kenalan, tahap-tahap pacaran itu nanti tentu berbeda dengan ketika sudah menjadi suami istri. Kalau masih awal-awal perkenalan, awal-awal menikah itu mungkin cinta itu banyak dimaknai syahwat, nafsu. Oke, nggak apa-apa. Karena memang dengan nafsu itulah kita diperintahkan untuk menikah. Kalau nggak ada nafsu lawan jenis, jangan menikah. Betul kan itu? Nah, setelah nanti menjadi suami istri, fokus cintanya bukan pada persoalan syahwatnya itu, tapi ada sisi lain yang terpenting dalam cinta itu. Ternyata ketika sudah menjadi pasangan suami istri, cinta itu maknanya bergeser. Apa bergesernya kemana? Cinta itu menjadi maknanya adalah hubungan mesra antara ego dan ego. Itulah tergambar dengan cinta mawaddah itu di situ. Egonya suami ketemu dengan egonya istri. Cinta itu bisa bermakna hubungan mesra antara kepentingan dan kepentingan. Kepentingannya istri apakah nyambung dengan kepentingannya suami, kepentingannya suami apakah nyambung dengan kepentingannya istri. Ketika masing-masing kepentingan itu nyambung, komunikasinya, egonya nyambung, karakternya nyambung, maka cinta terjaga dan terawat. Tapi kalau ketika kepentingan antara suami istri itu tidak pernah ketemu, maka cinta bisa tergerogoti, bisa hilang, bahkan akhirnya karena merasa tidak mendapatkan apapun dari pasangannya, bisa-bisa orang yang paling dicintai itu di kemudian hari menjadi orang yang paling dimusuhi dalam hidup. Kita banyak melihat kasus-kasus orang yang menikah diawali dari pacaran yang begitu menggebu-gebunya, menikah sampai nanti itu disiarkan melalui media sampai 1 minggu 2 minggu nggak berhenti. Setelah menikah ternyata katanya cinta yang begitu agung hanya seumur jagung. Antar suami istri sudah saling menyakiti, terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Bahaya. KDRT ada yang lebih bahaya lagi, KDRT itu kekerasan di rumah tetangga. Gak di rumahnya sendiri, tapi di rumahnya tetangga. Itu lebih bahaya itu nanti. Kenapa? Karena mungkin sudah hilang cintanya kepada pasangan, tapi senang dengan yang lain tadi itu. Nah, maka hakikat cinta antar
laki perempuan, hakikat cinta antar suami istri itu adalah hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Itulah mawaddah itu di situ. Saling memberi untuk mendapat, saling memberi untuk mendapat pasangan-pasangannya itu. Suami memberi kepada istri supaya dapat dari istri, istri memberi kepada suami supaya dapat. Itu mawaddah, kepentingan. Ketika hanya memberi tanpa mendapat, kalau tidak punya kekuatan iman, dia akan lepas itu. Iya betul. Nah, nanti ada tingkatan hakikat cinta berikut adalah rahmah. Apa kalau cinta rahmah itu aspek kemanusiaannya yang menonjol, tanggung jawab yang menonjol. Sehingga kalau cinta itu dilambangkan dalam hal memberi, bedanya kalau mawaddah itu memberi untuk mendapat, iya. Tapi kalau rahmah itu memberi untuk yang diberi. Itulah rahmah, itulah hakikat cinta. Dan itulah yang akan menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana layaknya orang tua kepada anak itu, bahagianya ketika anak bahagia, bahagianya orang tua ketika anak itu sukses tanpa berpikir dapat apapun dari anaknya. Nah, dalam kondisi kehidupan suami istri pun ada kemungkinan seperti itu. Suami tidak mendapatkan dari istri karena ada halangan-halangan tertentu, tapi dia tetap memperdulikan. Istri mungkin tidak mendapatkan dari suami, tapi dia tetap memperhatikan suaminya karena ada rahmah. Maka hakikat cinta suami istri, hakikat cinta laki perempuan adalah hubungan mesra antara ego dan ego, hubungan mesra antara karakter dan karakter, hubungan mesra antara akhlak dan akhlak, hubungan mesra antara hak dan kewajiban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'anu ala khairil anam. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا.